Halo semuanya, kembali lagi di vlognya aku yang sebenarnya gak jelas. Kalau dilihat juga isinya gitu-gitu aja. Aku bikin video ini tuh sebenarnya ya cuma untuk nyimpen kenangan-kenangan kayak gitu doang ya. Jadi kali ini tuh aku tuh mau pergi ke Yogyakarta, naik kereta bareng sama orang tua, terus kayak ya udah sih, kita cuma kayak menikmati perjalanan naik kereta. Berangkatnya kita kebagian yang malam, soalnya yang tiketnya lumayan murah tuh yang malam. Kalau kita ngambil siang, tiketnya lumayan ya, Wak, gitu kan. Jadi kita ambil berangkat dari Bandung itu malam jam 8 malam dan nanti nyampe di Yogyakartanya tuh sekitar jam 3 subuh gitu, dan itu aku udah nyampe di Yogyakarta. Mau apa sih itu tuh namanya, lanjut perjalanan ke hotelnya, karena kan susah ya nyari hotel yang jam 3 subuh gitu udah buka. Nah udah, terus ini di pagi harinya setelah kayak beberapa waktu tidur dulu gitu, istirahat, kita mau lanjut jalan-jalan karena kita cuma sebentar juga lah di Yogyakartanya. Dan ini kita lagi nunggu Grab di depan gang. Terus ya itu aku gabut soalnya lama, Grabnya tuh kayak 13 menit 8 menit, lama banget. Di Bandung 2 menit nyampe gitu. Terus kayak ini udah nyampe di titik 0 Yogyakarta. Bener-bener waktu itu matahari terik sekali dan sangat-sangat panas. Aku tuh sama orang tua aku mau ke Benteng Vredenburg, apalah itu namanya. Pokoknya aku juga nggak tahu sih. Di ini kita nggak tahu di mana. Di titik 0 Jakarta. Panas. Asa tadi lihat mah di sana dah itunya. Kita lagi di Museum Benteng Vredenburg. Itu gak tahu ada si Om Beantep. Benteng nama benteng nama anu bodas. Nah ini monumennya bagus banget, tapi gelap, gak kelihatan, tapi bagus intinya. Jalan nanti udah ini baru beli makan. Bagus guys. Ini dalamnya. Nah, ternyata teman-teman di dalam Benteng Vredenburg tuh ada museum diorama ya. Aku nggak tahu namanya apa, maaf banget ya. Pokoknya itu museumnya bagus banget, ngejelasin sejarah tentang Yogyakarta, terus ada kayak sejarah terbangunnya, dibentuknya UGM, terus kayak sejarah yang berkaitan sama Yogyakarta. Pokoknya kayak worth it banget. Untuk harga 15.000 kalian bisa dapat kesempatan kayak gini gitu, ngelihat uang zaman dulu, terus kayak patung yang bagus gitu, terus baju yang dipakai zaman dulu waktu perang, waktu perlawanan, agresi militer gitu kan. Kayak bener-bener worth it untuk 15.000 mah menurut aku ya. Kayak kalian harus cobain sih. Pokoknya aku cuma mau bilang kalau museumnya tuh beneran bagus dan worth it banget. Kayak kalian haruslah kalau misalkan ke Yogyakarta cobain ke Benteng Vredenburg untuk lihat museumnya yang di dalam. Bener-bener worth it untuk 15.000. Kayak bagus banget, sangat-sangat worth it. Kayak kita ngeluarin uang untuk hal yang bener-bener bagus. Dan aku itu lagi duduk-duduk di luar karena soalnya capek, dan kita bakal lanjut perjalanan kita ke tempat selanjutnya, yaitu kita mau pergi ke Tempo Gelato. Dan aku gak expect kalau Tempo Gelato sepenuh itu. Nah
aku tuh sebenarnya kepo Tadi aku aja yang sama es dragon krim yang fruit dibeli sama Seventeen waktu strawberry yogurt. 2019 mereka ke Yogyakarta. Ternyata emang enak banget. Aku beli yang rasa buah naga sama strawberry yogurt itu bener-bener enak. Strawberry yogurtnya bener-bener nampol, asem, kerasa strawberrynya juga. Yang buah naga gila Bodo enak banget. gila, Nah, penuh dan worth it lah macet. pokoknya. Dan harganya tuh aku beli yang ini 35.000, isinya banyak. Maaf ya kalau aku ngejelasin terlalu jatuh lama banget. Pokoknya itu lagi berdiam diri di Malioboro, terus tiba-tiba kita naik beca motor ya, apalah sebutannya. Ini tuh kayak ditraktir sama temannya Ini orang ya. tua aku, dan ya seru juga, kayak nggak expect kalau ternyata naik bemo tuh seru. Terus kita istirahat dulu ke hotel, dan sorenya kita keluar lagi buat jalan-jalan di Malioboro. Walaupun nggak beli apa-apa, tapi kayak kita benar-benar jalan-jalan. Awalnya tuh mau cari makan, tapi sampai kelaparan kita tuh nggak nemu makanan yang kita mau, dan endingnya kita makan ke tempat yang ya udah normal aja gitu. Tempat makannya bukan yang kayak misalkan beli makanan khas Yogyakarta, bukan. Dan kita malah makan di Solaria. Pokoknya aku nggak videoin waktu makan di Solaria, soalnya juga kayak nggak keburu karena HP-nya habis baterai. Dan itu sebenarnya aku lagi nungguin ibu aku sholat, karena aku lagi nggak sholat kan. Aku nungguin duduk sendirian. Terus nah ini kita lanjut lagi jalan di Malioboro untuk ke tempat makan alias ke Solaria. Dan ya Malioboro tuh malam-malam juga tetap panas, gak kuat banget tuh, gila. Kaper banget tuh gara-gara panas banget. Kayak aku nggak nyangka ternyata Yogyakarta panas itu. Dan ini kita udah di Solaria lagi nunggu makanan. Ya bangun pagi orang juga deh bangun kita gak bangun saya. Ya mak aku rek sare. Jadi ini kita sarapan soto di tempat soto yang lumayan terkenal gitu di Yogyakarta. Harganya nggak gitu mahal, tapi rasanya beneran enak. Kejatuhan garam dari atas. Kalau hotel itu bahan garam coba dulu. Ada gue sekali. Pakai asin. Hari ini makan nasi ayam dedek. Nah, di hari kedua ini kita bakal ngelanjutin perjalanan untuk jalan-jalan ke Borobudur, Prambanan, dan Tebing Breksi. Dan yang paling pertama akan kita datengin adalah Borobudur, karena Borobudur adanya di Magelang, bukan di Yogyakarta. Jadi kita
ke yang paling jauh dulu, yaitu Borobudur. Dan ini kita udah sampai di Borobudur atau Candi Borobudur. Ini tuh bener-bener kayak kita harus bayar tiketnya dulu, terus nanti kita naik kayak disebutnya tuh Tayo, jadi kayak apa ya, bis mini, tapi bisnya tuh bis listrik, dia nggak ada suaranya. Itu kita tuh naik buat perjalanan ke atas, biar nanti jalan ke Borobudurnya tuh nggak terlalu jauh gitulah ya. Jadi kita naik dulu si Tayo-Tayo ini, baru nanti kita jalan pas udah di atas, karena lumayan kalau jalannya dari situ mah capek bro gitu. Terus ini kita lagi mau perjalanan ke Borobudurnya. Aku beli tiketnya yang nggak naik ke candi ya, yang cuma di pelatarannya aja. Soalnya kayak hampir lumayan ya, harus sampai 70.000 buat bisa naik gitu. Udahlah, kita di pelataran juga cukup, dan itu gila. Borobudur gede banget dan bagus banget. Kenapa aku pengen ke Borobudur? Soalnya aku tuh pengen napak tilas ke tempat yang Seventeen pernah datengin, kayak waktu kemarin ke Tempo, sekarang ke Borobudur. Dan gila, Borobudur gede banget, kayak bagus banget juga lah. Pokoknya Borobudur the best top. Bagus banget, candinya gede, kayak emang pantas dijadiin 7 keajaiban dunia tuh, emang pantas banget. Jadi teman-teman, sebenarnya aku itu pernah ke Borobudur waktu zaman SMP. Nah, aku tuh dulu bisa naik ke atas, cuma kayak nggak boleh naik ke yang ada stupa-stupanya doang. Nah, tapi sekarang tuh udah nggak bisa naik. Cuma HP aku zaman SMP tuh hilang, jadi aku nggak punya videonya. Terus ya itu kayak Borobudur tuh gila, gede banget dan indah banget, bagus banget sih. Kayak kalian mungkin ngeliatnya kayak, oh cuma segede gitu kalau di video, tapi kalau lihat langsung kalian juga bakal amazed banget sama si candinya, karena bener-bener bagus, gede, kayak wah indah banget sih, kayak pantas sih dia jadi 7 keajaiban dunia. Aku udah berulang-ulang kali ngomong, saking indahnya Borobudur, bener-bener bagus banget. Kayak kalian cobain deh sekali itu seumur hidup ke Borobudur, kayak bagus banget sih. Kalau kalian ada kesempatan main ke Yogyakarta, jangan main di tempat-tempat kekiniannya juga, cobain ke Magelang. Emang sih jauh, cuma kan nggak apa-apa lihat 7 keajaiban dunia gitu kan. Terus ya pokoknya itu aku berkain karena ya pengen aja berkain. Pokoknya itu kita udah mau pulang dari Borobudur dan akan lanjut perjalanan lagi ke Candi Prambanan. Nah, tadi itu kita ada di Candi agama Buddha ya, Borobudur, dan kita bakal lanjut ke yang Hindu. Oh ya guys, ini yang tampilnya Raffi Sudirman, cuma kita nggak nonton Prambanan Jazz tuh. Kalian gak sih? Ya pokoknya Raffi Sudirman, kakaknya Rara Sudirman. Lagi ada perbaikan guys, tapi ini bener-bener gede banget ya candinya, masya Allah. Candi gede banget guys, napak tilas, tapi napak tilasnya tadi udah karena ke Borobudur doang kan. Pokoknya ini nanti di voice over juga sih, aku cuma ngomong aja. Tadi tuh ada Raffi Sudirman lagi nyanyi kan Prambanan Jazz, suaranya bagus banget. Lo tau dia ganteng banget, sih, cuma aku nggak tahu kalau suaranya sebagus itu. Kalian mau lihat sampai atas, gede banget. Kita tuh cuma setitik di situ. Oke guys, jadi kita ini mesti duduk di Prambanan, lagi duduk di Prambanan karena boleh, ternyata di Prambanan boleh duduk.
kalau di Borobudur bayar karena emang kayak rusak mungkin ya. Ini sebenarnya tuh nanti gak akan ngomong karena bakal aku ganti face apa nggak apa. Ini bagus banget ya. Lagi sih, dan ini tangganya. Ya Allah, 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 Allah. Ya, aku pernah dipoto di kembang itu. Dan ini kita lagi di tebing. Sih, mau. Jalannya biasa aja, kata aku juga dari tadi buru-buru. Tuh, ini di atasnya. Itulah. Kamu udah mau ke candi-candi doang. Guys, dia tuh tebing gitu. Saya tuh tebingnya ada ukiran-ukiran gitu, tapi ukiran-ukirannya tuh udah enggak ada semua gitu loh. Terus ada ini nih deket sini tuh batu ini tuh. Dan guys, ini pertama kalinya aku lihat Tugu Yogyakarta secara langsung. Ternyata bagus ya kalau malam-malam. Dan lagi pakai styling yang sangat gembel ini. Udah malam, jadi styling gembel. Jadi ini kita mau lanjut main di hari ketiga, hari yang sama dengan hari kita pulang ke Bandung. Karena ibu aku bener-bener ngebet banget pengen ke Taman Sari. Nah itu aku kalau yang kali ini stylingannya nggak berkain, bener-bener anak teknik banget. Kayak walaupun aku bukan anak teknik, kita pakai baju paling nyaman gitu, pakai topi karena panas, pakai jeans, pakai kemeja, dan pakai sepatu sneakers. Bukan sneakers sih, apa ya nama sepatu yang kayak gitu pokoknya tuh. Dan inilah pemandian Taman Sari. Sebenarnya tuh besar banget, cuma kayak gila pagi-pagi aja udah penuh gitu. Dan karena kita buru-buru mau pulang, kereta kita jam 11 siang, jadi kayak kita sebentar doang, dan itu tuh belum buka udah sepenuh itu, dan waktu buka juga penuh. Terus ya aku masuk ke pemandian Taman Sari buat lihat, karena bener-bener ternyata bagus banget loh, kayak worth it sih, kalian bisa cobain gitu datang ke situ. Aku nggak tahu ya tiketnya berapa, soalnya ibu aku yang beli sendiri, karena kayak yang baris tiket 1, yang 2 itu nanti nunggu yang bayar tiket gitu. Dan itu tuh kita jadi cuma lihat pemandiannya doang, udah gitu foto-foto sebentar, terus udah gitu kita lanjut lagi deh perjalanannya. Dan itu aku kayak pengen nunjukin ke kalian seberapa bagus sih tempatnya, kayak bener-bener banyak banget tempat-tempat bagus ya di Yogyakarta tuh, kayak tempat-tempat zaman kerajaan zaman dulu yang masih ada gitu sampai sekarang, bener-bener keren banget. Dan ya itu aku kayak mau menunjukkan di Yogyakarta aku banyak jalan kaki ya bro gitu. Hari ini juga aku lagi nungguin ibu aku yang foto-foto. Belum beli oleh-oleh pesanan temen aku, karena dia tuh bener-bener orang baik. Oh my god, ada orang seperti itu. Karena emang belum jamnya. Ya sebenarnya aku ngomong juga nanti aku voice over ya, cuma nggak apa-apa.
jaket. Oke, effort styling hari ini kita simple aja. Kita simple aja. Pakai jeans, sepatu, Oreo, jaket, kemeja. Ini kita udah sampai di Bandung, vlognya cuma segitu aja. Makasih teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Semoga suka sama vlognya walaupun gak jelas. Bye-bye.